Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around. Pada suatu titik koordinat di bumi, ditemukan sebuah buku ajaib yang memiliki kekuatan untuk menarik siapapun yang membacanya masuk ke dalam cerita. Dan buku itu berjudul Sketch Out. Hai Ionik, you're connecting around with Ion Radio bareng sama Cea di program Sketch Out, sketsa audio. Untuk cerita kali ini, kita bakalan dengerin Linda ngebacain buku tentang apa ya? Kamu tahu kan, kalau hari ini kita bakalan bacain tentang mitologi Yunani. Kira-kira siapa ya yang ada hubungannya sama apel? Yaudah, daripada penasaran, yuk kita dengerin aja langsung. Kira-kira buku untuk hari ini apa ya? Sepertinya buku ini sangat bagus. Kisah tentang keterlibatan Aphrodite sebagai penyebab Perang Troya. Perang Troya, perang yang berlangsung selama 10 tahun ini menghabiskan banyak korban manusia akibat perbuatan dari para dewa. Semua dimulai ketika semua dewa-dewi diundang ke pernikahan Peleus dan Thetis, termasuk Aphrodite, dewi kecantikan. Namun, hanya Erislah dewi perselisihan yang tak diundang. Hal itulah yang membuat Eris marah dan membuat perselisihan di antara para dewi. Aphrodite masuk ke dalam aula pernikahan dengan indahnya. Kecantikannya membuat semua mata tertuju padanya. Itu dia, Dewi kecantikan Aphrodite. Sungguh dia sangat cantik ya. Bentuk tubuhnya begitu sempurna. Aku dengar banyak dewa yang memperebutkan hati sang Dewi Cinta itu. Salam wahai Hera, ratu para dewa-dewi pernikahan. Oh ya, salam wahai Aphrodite, Dewi Cinta. Salam wahai Athena, dewi kebijaksanaan dan perang. Salam wahai Aphrodite, Dewi kecantikan. Oh ya, wahai Hera, bagaimana dengan sabuk emas ajaibku? Apakah kau berhasil menarik kembali perhatian Zeus kepadamu? Sabuk emas ajaib? Apa itu? Iya, berkat itu aku berhasil menarik perhatiannya. Ya, baguslah. Sabuk emas ajaib. Aku menyuruh suamiku untuk membuatkan sabuk emas ajaib yang jika digunakan oleh seseorang akan membuatnya terlihat lebih menarik di mata orang-orang yang ia sukai. Seperti itu rupanya. Saat asik bercengkrama dengan dewi-dewi lain, tiba-tiba Aphrodite melihat Eris, dewa perselisihan. Dewa perselisihan itu tampak tak tenang dan bergerak-gerik aneh. Kemudian, Eris melemparkan sebuah apel emas kepada dewi-dewi. Kalistei, untuk orang yang tercantik. Terima kasih wahai Aphrodite telah mengambilkan apel itu untukku. Sepertinya
kau salah, wahai Athena. Jelas-jelas apel emas itu diperuntukkan untuk diriku. Wahai Hera, ratu para dewa-dewi serta Athena Dewi, kebijaksanaan dan perang. Bukankah sudah terlihat dengan jelas bahwa apel emas ini untukku? Dewi cinta dan kecantikan, Aphrodite. Sungguh tidak, wahai Aphrodite, itu diperuntukkan untukku, Dewi tercantik istri Zeus. Aku rasa itu untukku, anak dan dewi kesayangan Zeus. Apel ini untukku, wahai dewi-dewi. Akulah yang paling cantik di Olympus ini. Lihat saja, saat aku pertama tiba, para Olimpian memperebutkanku. Seandainya kau tak menikahkanku dengan Hephaestus, dewa yang memiliki fisik yang buruk, aku pasti bisa menikah dengan dewa yang lebih rupawan. Bodoh, kau ingin terjadi peperangan antara 12 Olimpian karenamu? Sudahlah, wahai ratu para dewa dan dewi, Hera serta dewi cinta Aphrodite. Untuk mendapatkan jawaban, bukankah sebaiknya kita bertanya pada Zeus, raja para dewa? Tentu saja, Zeus akan memilihku. Aku ini istrinya. Belum tentu, wahai Hera. Ingat, Zeus juga ikut memperebutkanku dulu. Wahai Poseidon, kira-kira ramalan Prometheus, sang titian kecerdasan, akan tetap berlaku pada Pelaus suami Tetis sekarang? Wahai suamiku Zeus, menurut pandanganmu, siapakah dewi tercantik di antara kami? Bukankah itu aku, dewi kecantikan dan cinta, wahai raja para dewa, Zeus? Wahai ratu dan dewi, dewi terbaik di Olympus, mengapa kalian menanyakan hal seperti ini? Begini, wahai Zeus raja para dewa. Ada seseorang yang melemparkan apel emas kepada kami. Dan apel itu bertuliskan Kaliste, yang berarti untuk yang tercantik. Kami bingung, dewa. Untuk siapakah apel emas itu? Bahkan kami tadi sempat berselisih. Maka dari itu, kami menanyakannya padamu, wahai Zeus. Bagaimana aku bisa menentukan siapa yang tercantik di antara kalian? Sedangkan kalian adalah dewi cantik yang amat penting bagiku. Tapi akulah yang paling cantik, wahai Zeus. Aku saja terbuat dari buih air Uranus. Sudahlah,
Aku tak dapat memilih seorang di antara kalian. Coba kalian bertanya pada Paris, Pangeran Troya. Baiklah, wahai Zeus. Kami akan langsung bertanya pada Paris, Pangeran Troya. Wahai Aphrodite, serahkanlah apel emas itu kepada Paris. Baiklah. Wahai Paris, Pangeran Troya, pertama-tama peganglah apel emas ini. Lalu tentukanlah dewi paling cantik di antara kami dengan memberikan apel tersebut. Baiklah, namun tunjukkanlah mengapa aku harus memilih kalian untuk menjadi dewi yang tercantik. Wahai Paris, bukankah akulah dewi yang paling cantik di Olympus ini? Namun, dengan kebijaksanaanku dan dengan keahlianku dalam perang, akulah dewi tercantik, wahai Paris. Hah? Bukankah dewi tercantik itu aku? Wahai Paris, Pangeran Troya, akulah dewi cinta, dewi hasrat, dan dewi kecantikan. Ya, tentu saja kalian semua cantik dengan cara kalian. Namun, jika hanya seperti itu, bagaimana caraku bisa memilih yang tercantik? Wahai Paris, jika kau memilihku, aku akan memberikan harta dan kekayaan yang luar biasa padamu. Wah, bagus juga tawaranmu, wahai Hera, ratu para dewa dan dewi. Wahai Paris, aku akan membuatmu menjadi pemimpin perang yang tak terkalahkan. Pemimpin perang yang tak terkalahkan. Paris, dirimu tak menginginkan kekayaan. Wahai Paris, Pangeran Troya, apakah pangeran mengetahui Helen? Helen dari Sparta? Ya, tentu saja. Siapa yang tak mengetahui tentang dirinya? Wanita tercantik di dunia. Wanita dengan kulit putih pucat yang sangat bersih. Rambut panjangnya yang berwarna kemerahan. Ada apa dengan Helen, wahai Aphrodite, Dewi Cinta? Wahai Paris, aku akan memberikan wanita tercantik di dunia itu kepadamu. Jika kau saat ini memilihku sebagai dewi tercantik dan memberikan apel emas itu padaku. Jangan tergoda, wahai Paris. Ingatlah, Helen adalah istri dari Menelaus, Raja Sparta. Benar, ia adalah istri dari Raja Sparta. Dan belum tentu juga ia mau denganmu, wahai Paris. Itu hanyalah tipuan. Benar juga. Bagaimana, wahai Aphrodite, Dewi Cinta? Apakah kau dapat menjamin bahwa Helen akan benar-benar ikut kepadaku? Tentu saja, wahai Paris, Pangeran Troya. Apakah kau lupa? Aku ini Dewi Cinta, hasrat, serta aku adalah ibu dari Eros atau Cupid, seorang dewa cinta. Aku tinggal menyuruhnya untuk menembakkan panah pada hati Helen. Dan Helen akan langsung jatuh hati padamu. Kalau begitu, Aphrodite adalah Dewi Kau kecantik. sungguh tak menginginkan harta dan kekayaan, wahai Paris. Ingatlah, jika kau membawa Helen, Troya akan berselisih dengan Sparta. Pemimpin perang yang tak terkalahkan, wahai Paris. Kau dapat menang di segala pertempuran. Dan ingat, jika kau memilih Aphrodite, kau dapat membawa kehancuran pada Troya. Tidak, wahai dewi-dewi. Aku lebih menginginkan Helen, wanita tercantik di dunia. Kehancuran pada Troya, katamu? Itu tak mungkin terjadi. Aphrodite, ini, ambillah apel emas ini dan kaulah yang tercantik di antara dewi-dewi ini. Wah, sungguh? Terima kasih, wahai Paris, Pangeran Troya. Sekarang, bagaimana cara agar aku segera bisa mendapatkan Helen, wahai Aphrodite? Besok, kau hanya perlu pergi ke Sparta. Bertingkah seperti biasanya.
Dan saat Menelaus pergi ke pemakaman kakeknya di Pulau Srete, kau tinggal mengajak Helen untuk kabur dan pergi ke Troya. Baiklah. Setelah mendapatkan apel emas itu, Aphrodite segera memerintahkan salah satu anaknya, yaitu Eros, dewa cinta, untuk memanah hati Helen, agar Helen jatuh hati pada Paris, pangeran Troya. Wahai Paris, pangeran Troya, selamat datang di Sparta. Selamat datang, wahai pangeran. Iya. Terima kasih telah menyambutku, wahai Raja dan Ratu Sparta. Ngomong-ngomong, kerajaan ini sungguh megah, wahai Raja dan Ratu Sparta. Selama dari pagar hingga masuk ke istanamu ini, aku seolah tak percaya berada di kerajaan yang begitu mewah. Mungkin kau bisa memberitahukan padaku, Menelaos. Anda bisa saja, wahai pangeran. Tentu aku akan memberitahumu. Ya, namun untuk sekarang, maafkan aku, wahai Paris. Esok aku akan pergi ke Pulau Srete untuk menghadiri pemakaman kakekku. Selama di sini kau akan ditemani oleh istriku Helen. Nikmatilah kunjunganmu selama di sini. Wahai ratuku Helen, aku pamit dulu. Sampai jumpa beberapa hari lagi. Baiklah, rajaku Menelaos. Ya, ya, ya. Wahai Helen, wanita tercantik di dunia, maukah kamu pergi dari Sparta ini dan ikut denganku ke Troya? Wahai pangeran Troya, tentu saja aku akan ikut denganmu ke Troya. Namun, bisakah kita tak pergi dengan tangan kosong, Helen? Mungkin dengan membawa beberapa kekayaan dari Sparta ini. Wah, yang mulia Menelaos, Raja Sparta. Paris pangeran dari Troya telah membawa Ratu Helen dan juga sebagian kekayaanmu pergi. Apa? Ya, beraninya si Paris itu. Panggil saudaraku Agamemnon dan siapkan ratusan kapal. Kita akan pergi ke Troya. Baiklah wahai Raja Sparta. Dari kisah inilah, apel emas itu juga terkenal sebagai apel perselisihan. Namun, mitos dan nenek moyang Yunani menganggap buah apel ini sebagai buah yang menandakan cinta, kesuburan wanita, seksualitas, dan kesuburan. Maka dari itu, orang Yunani kuno akan melemparkan apel kepada kekasihnya. Dan jika sang wanita menangkap apel tersebut, itu artinya lamaran diterima. Catatan sejarah telah menunjukkan bahwa lemparan apel sebagai tanda cinta dan kekaguman. Pada masa itu juga,
terdapat tradisi pengantin baru berbagi apel pada malam pernikahan pertama mereka untuk memastikan persatuan dan kesejahteraan perkawinan yang subur. Wah, baru tahu ya kalau zaman Yunani kuno ada ritual lempar apel. Seru juga ya ini kalau zaman sekarang kita bisa ngelakuin itu. Kalau gitu mah Cia juga mau. Ya, waktunya Cia pamit nih Ionik. Sampai jumpa di program Sketch Out lainnya ya. Stay healthy and keep connecting around with Ion Radio. See you. Pada suatu titik koordinat di bumi, ditemukan sebuah buku ajaib yang memiliki kekuatan untuk menarik siapapun yang membacanya masuk ke dalam cerita. Dan buku itu berjudul Sketch Out. Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around. Acara ini didukung oleh WB Fotografi, NV Green, Bakpia Juara 1, Kopi Konser, Simfonima, Media Partner, Nice to You, PTPN Radio Solo, MNC Trijaya, Event Banget, MMTC TV, Hai Event, JB Radio, Mazda FM, Fast FM.